Oke teman-teman, karena sudah menunjukkan pukul 1 waktu Indonesia Barat, saya izin share screen sebentar. Oke, seharusnya screen saya sudah terlihat oleh teman-teman semua ya di sini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daris Arsyada, selaku host dari acara webinar ANSYS Fluent pada siang hari ini. Jadi sebelum acara webinar dimulai, seperti biasa kita ada sedikit introduction dari PT Tensor dan juga informasi up to date seputar PT Tensor. Oke, next ya. Jadi perusahaan PT Tensor Karya Nusantara ini bergerak di bidang desain and engineering, khususnya di bidang CAE ya teman-teman ya. Jadi sejak tahun 2013 kita sudah bermain di bidang consulting and training khususnya untuk CAE, dan kita juga ada distribusi software CAE seperti Cadence ataupun Creo dan lain-lain ya teman-teman ya. Jadi kita sudah terdiri dari 10 engineer yang siap menghandle setiap project-project CAE teman-teman semuanya. Jadi bagi teman-teman yang memiliki project CAE yang cukup rumit atau ingin dibantu terkait tesis, skripsi ataupun disertasi, bisa hubungi kami teman-teman. Nah, berikut adalah contoh project-project yang pernah kita kerjakan ya. Kita sudah bermain di bidang konsultasi dan training sejak tahun 2013. Berikut adalah 4 yang paling sering kita kerjakan ya, seperti boiler ataupun bidang marine. Kemudian ini data center, kemudian ada di bidang heat exchanger. Kita paling sering menghandle project-project seperti itu. Kemudian berikut adalah galeri training yang pernah kita kerjakan di perusahaan-perusahaan besar seperti Indonesia Power, PT PAL, Michelin, kemudian ada Kementerian Perhubungan, ada PJB, Batan, Bika, dan lain-lain. Ini belum kita masukkan semuanya karena akan tidak cukup teman-teman. Kemudian kita tentunya menggunakan software berlisensi komersial seperti ANSYS yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Ada Hexagon yang sekarang ini diakuisisi oleh Cadence, ini belum saya ganti gambarnya, sorry. Kemudian kita ada lisensi untuk Autodesk, ada SolidWorks, dan kita juga bisa menggunakan OpenFOAM, yaitu open source CFD yang cukup terkenal di bidang CFD di dunia teman-teman. Nah, berikut adalah software-software yang kita distribusikan di PT Tensor ya, seperti Cadence yang dulunya diakuisisi oleh Hexagon, sekarang MC Software diakuisisi oleh Cadence. Kemudian ada Sideway 3D, ini salah satu software CAD yang cukup booming juga di tahun ini. Kemudian ada Creo yang sekarang bekerja sama dengan Asis Mechanical untuk solver finite elemennya. Kemudian ada Visual Component, ada VC dan Bricksketch. Ini juga CAD khusus ya. Kalau VC ini khusus untuk Mold and Dice, kemudian Bricksketch ini sama seperti CAD pada umumnya, cuman dia di bawah naungan dari Hexagon, teman-teman. Berikut adalah klien-klien yang pernah menggunakan jasa ataupun produk dari PT Tensor. Salah satunya di Pertamina PLN. Ini mungkin teman-teman sudah pada familiar ya dengan klien-klien kita, baik Jaya, PP, Wika, Utama Karya, Astra, GS Battery, Danon, Pokari, dan yang tidak kalah penting di universitas-universitas terkenal seperti UGM, ITB, ITS, dan universitas lain yang terkenal di Indonesia teman-teman. Nah, berikut adalah contoh-contoh project CFD yang pernah kita kerjakan. Ini merupakan
struktur lampu LED ya. Ini kita bisa simulasi meshingnya sampai berjuta-juta elemen. Kemudian kita juga hitung untuk velocity yang bergerak di struktur tersebut. Kemudian ada mixing tank seperti ini, baik itu satu liquid ataupun multiphase seperti ini ya teman-teman, kita bisa handle. Kemudian ini merupakan water tank, kita juga sering dapat project seperti itu. Kemudian untuk finite element ini ada heat exchanger ya, bisa kalian lihat. Kemudian ada struktur dari water tank, ada struktur dari pressure vessel, kita juga sering dapatkan. Kemudian sekian untuk introduction, dan dua informasi penting lagi saya share. Nah, bagi teman-teman yang berada di domisili Subang dan sekitarnya, kita juga mengadakan training offline ANSYS mulai tanggal 29 April 2026 ini. Kita bekerja sama dengan HMM Universitas Subang. Teman bisa datang aja. Untuk info selengkapnya ada di Instagramnya HMM Unsub ini ya teman-teman ya. Kemudian informasi yang terakhir, nah jadi kita ada YouTube channel baru karena YouTube channel kita terkena takedown dari YouTube karena masalah copyright. Jadi untuk memulihkannya sepertinya ada kemungkinannya hanya kecil ya teman-teman ya. Jadi kita putuskan untuk membuat YouTube baru ya. Ini teman-teman bisa subscribe youtube.com/pt-strip-tensor ya teman-teman, bisa teman-teman subscribe. Nanti untuk rekaman webinar, untuk tutorial tentang ANSYS, Cadence dan lain-lain ataupun CAD, kita akan upload di sini. Teman-teman bisa request, tapi sebelumnya teman-teman bisa subscribe ya teman-teman ya. Ini subscribe masih sedikit ya, monggo supaya channel kita bisa berkembang lebih pesat ke depannya. Oke, sekian introduction dan informasi up to date seputar PT Tensor dari saya. Selanjutnya kita masuk ke acara inti yang akan diisi oleh rekan saya bernama Mas Muhammad Fahri Zulfikar selaku Application Engineer dari PT Tensor ya. Jadi pada tema hari ini kita akan membahas optimasi desain propeller kapal menggunakan ASIS Fluent. Monggo Mas Fahri bisa langsung ambil alih. Halo. Yo, halo Mas. Ya, sebentar. Oke, sip. Terlihat ya. Oke, eh, langsung aja nih ya. Ini kita ke ANSYS. Ini saya pakai Workbench. Sebelumnya saya udah prepare lah ya. Apa? Simulasi. Tapi nanti kita start dari awal lah gitu. Oke, sini kita bisa pilih ada dua jenis ya biasanya. Kalau saya yang kepisah gini nih, ada geometri, kemudian ada fluent, ada juga yang pakai ini analisis sistem gitu di sini. Nah ini nih geometri, mesh dan lain-lain udah jadi satu gitu ya. Kita coba di sini aja. Kemudian saya import geometri ya. Nah sini langsung aja kita edit dulu geometrinya. Di sini untuk ANSYS kayak 2025 ke atas, saya 2025-2026 itu udah nggak ada ANSYS apa Hmm? space claim ya. Jadi cuma ada Belum. discovery dan design modeler gitu. Nah, saya pakai discovery untuk geometri preparationnya. Memang agak lama sih untuk ini.
memang untuk discovery ini agak berat sih. Ya, mesti sabar lah. Oke, sip. Oke, jadi di sini udah ada propeller ya. Oke. Nah, di sini untuk akses si propellernya ini kan di Z nih. Pertama kita bikin regionnya dulu ya. Karena solid yang nggak kita simulasikan, kita bikin region fluidanya ya, yang berputar gitu. Di sini bisa pakai, ini kita sketch dari sini ya. Ini kurang lebih kita ambil 300 miliwatt. Oke, kemudian kita pull. Ini udah oke, 10 mili. Kemudian ini nomornya diaktifkan. Di sini sekitar, kita lihat mungkin 100. Oke, 100 mili. Sip. Oke, jadi di sini eh, nggak repot nih. Oke, oke di sini kita lihat frame-nya ya. Jadi si tadi propellernya masih ada, kemudian si apa? Hmm, region ini ya, region berputar nanti fluidanya ini ada. Nah, supaya kita bisa mengambil region si fluidanya ini, kita pakai lagi combine ya. Kita klik aja region tadi yang putar itu, kemudian ini kita cut ya. Nah, sini ada subtract, subtract from target. Jadi ini kita subtract. Oke, selesai. Nah, jadi ketika si propellernya ini kita hilangin, ini ada nih di dalam si solid yang ini tadi ya, area fluidanya gitu. Oke, kemudian setelah itu eh, kita prepare lagi, kita bikin area enclosure-nya gitu ya. Area enclosure pakai box saja lah. Nah, oke, ini kira-kira sekitar 12.000, 1.000. Jadi memang dibikin agak luas ya. Ini di sampingnya kita bikin 500. Ini propellernya memang kecil sih gitu. Kayak saya dapat drawingnya kecil. Oke, kita lihat. Nah, jadi kalau pakai enclosure nih, yang di dalam tadi tuh udah otomatis ke cut lah gitu. Nggak perlu diotak-atik lagi gitu ya. Oke, ini bisa kita hapus saja. Untuk ini. Hmm. Oke, jadi udah ada dua ya. Ini yang rotatingnya kita rename.
Region, kita rename juga static. Oke, kemudian ini kita hide dulu. Nah, kita harus kasih nama si regionnya ini sih. Di blade-nya, sorry. Wait, eh, ini bisa kita face, hide face, face. Oke, ini bisa kita kasih nama name. Kemudian untuk blade-nya juga kita kasih chin blade. Oke, tabnya udah. Kemudian eh, eh, oke, blade-nya juga udah. Nah, ini ada berapa? Two face. Oh, oke. Yang ini nggak masuk. Satu, dua, tiga face. Oke, blade-nya ada 54 face. Eh, sorry ya. Show all. Nah, karena bentuk propellernya kan ini ya, kalau tadi. Ya, ini kan, nah, nanti kan dia bergeraknya dari sini ya, dari sini ke sini, kiri ke kanan ya. Jadi yang ini kita kasih nama inlet. Oke, inlet. Oke, kemudian ini outlet. Dan sisanya ini kita bikin site aja lah. Sites. Oke, jadi total ada satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, naming ya. Udah, tadi itu juga udah kita delete. Solidnya, rotating, static. Kemudian saya dilakukan share topologi. Share topologi. Nah, di sini. Share. Oh, sorry. Oke, sebesar aja. Nah, ini bisa dicek nih. Nah, yang hijau ini share. Kalau merah berarti belum di share topologi ya. Ini nanti ngaruh di meshing. Cuma kalau memang nggak di sini bisa juga di nanti di ketika meshingnya sih gitu. Kemudian ini juga ada jumlah edge-nya ya. Edge, free edge-nya kosong, nggak ada. Ya ini free edge sih. Sini di share udah. Kemudian face-nya juga udah share. Kita lanjut ke proses meshing. Di sini meshingnya saya pakai meshing Fluent ya. Kenapa pakai meshing Fluent? Karena lebih simple sih gitu. Nggak perlu ribet ngotak-ngatik parameter lah gitu.
Oke, ini input geometri, unitnya saya pakai milimeter. Oke, karena sambil pakai zoom sih jadi agak lama. Yep. Oke, mungkin ditunggu dulu ya. Importing. Oke, mungkin saya coba. Saya force close dulu. Sebentar. Oh ya, harus saya jangan. Oke. Geometri. Sebentar dulu. Ya, turing geometri, oke. Hmm, ambil lagi geometri dari sini. Oke, oke, oke. Ada ya file name-nya. Kita import. Ah, unitnya belum diganti tadi. Oke, sebentar. Ya, unitnya belum diganti. Terus dulu ya, sorry. Tadi unitnya belum diganti. Ke milimeter. Unit ganti milimeter udah. Edit. Yes. Start.
Oke, geometri, import lagi. Sip. Kita add local sizing ya. Oke. Nah, jadi ini dalamnya ada propeller, ada rotating region, ada si static regionnya, si enclosure. Nah, ini kita add local sizing supaya mesh di sini nanti lebih rapat gitu lah ya. Kita face size, bisa body size, dan lain-lain. Kita pakai face size gitu. Di sini kita uh, blade serta hub. Oke. Jadi nanti di sekitaran sini nih lebih rapat gitu. Untuk target mesh-nya mungkin di sekitar 2 mili lah ya. File sizing, kemudian generate surface mesh. Nah, ini minimumnya 10. Nah, jadi ini kotak-kotak merah nih bisa dibilang perkiraan lah ya. Sorry, 20 deh. Nggak terlalu banyak meshing. Nah, ini kira-kira nanti meshingnya segede-gede gini nih. Untuk maksimumnya dan minimumnya segini gitu. Ini kita set default aja. Generate surface mesh. Jadi dia akan meshing di surface-nya. Belum solid, belum di volumenya ya. Baru di face. Oke, ya masih di face-nya aja kan. Nah, di sini kan meshingnya lebih rapet nih. Tuh. Oke, kemudian kita just lagi ini di scrub geometri. Karena udah di share topologi kan no. Ya, no voids. Fluid boundary-nya kita ubah dari wall ke internal, yes. Sini ya, interface ini. Udah share topologi tadi udah kan di apa? Discovery. Kemudian ini multi zone mesh-nya kita no aja lah. Nah, kemudian di sini update boundaries ya, boundary label nih. Kita boundary type-nya bisa kita adjust di sini, bisa juga nanti di ANSYS Fluent gitu. Di ANSYS Fluent masih bisa kita ubah-ubah lah. Oke, ini kita set internal. Ini kita set blade-nya wall, hub-nya wall. Oke, kita set velocity inlet, pressure outlet. Ini juga wall. Oke, please update region. Nih, enclosure-nya fluid. Nah, ini ini aja lah. Propernya kalau kita nggak mesh ya, kita set di dead aja. Jadi nanti dia kosong gitu. Kemudian ini rotating region. Ya, update region. Ini boundary layer ya. Default aja lah boundary layer. Kemudian generate volume mesh. Oke. Ini kita pakai polyhexcore ya, biar menghemat jumlah mesh lah. Oke, generate volume mesh.
Jadi hasil meshnya gini ya, di kotak-kotak gini ya. Ini cocok banget buat fluida sih. Tuh, geometrinya gampang lah, kurang lebih gitu ya. Oke, kemudian ini juga kita ada total meshnya di sekitar 500.000 gitu. Sekitar 500.000. Nah, di sekitaran sini kan lebih kecil ya meshnya. Karena tadi kita set di 2 mili gitu. Nah, dia kan menyesuaikan lah gitu. Oke, nah ini minimum ortogonal politiknya 0,18. Sebenarnya idealnya 0,2 sih, cuma minimum ya, minimum itu 0,2. Cuma selama simulasinya nggak ada nggak divergence ya, itu masih oke lah. Ini bisa kita lihat juga di sini kalau mau dicek lah ya, apa meshnya ini yang bermasalah gitu ya, dalam tanda kutip di sebelah mana. Ini kan di 0, ini setnya 0,2 minimumnya. Nah, jadi sebenarnya yang meshnya jelek itu di sekitaran sini aja sih gitu. Nanti nggak terlalu berpengaruh lah. Oke, nah udah kita switch to solution. Oke, nah untuk ini di sini general ya. Pertama kita steady state aja tuh. Kemudian pressure base, velocity formulationnya set di absolute. Gravity mungkin kita abaikan aja lah biar cepat gitu gampang. Simulasinya ya. Cuma kalau mau mensimulasikan hydrostatic pressure-nya ini disesuaikan ya. Ini Y ya, disesuaikan jadi bisa minus 9,81 gitu. Misalkan eh, kedalamannya lumayan ya. 100 meter, 200 meter nih ngaruh nih. Cuma karena ini cuma sekian ratus mili nggak? Inilah gravity kita abaikan. Oke, kemudian untuk modelnya ini kita cuma pakai viscous modelnya itu default ya, SSTK omega. Terus kita otak-atik. Oke, kemudian di material, material ini kita tambahkan dulu eh, material water liquid. Ini kita copy aja langsung. Oke, close, close. Kemudian ini untuk cell zone condition. Ini untuk yang enclosure ya. Kita ganti dulu liquid. Udah. Kemudian yang sebentar, ini nggak kelihatan ininya ya. Display. Oke. Nah, jadi ini inlet, ini outlet ya. Yang rotatingnya kita setup. Terikut juga kita pakai frame motion ya karena steady state gitu. Nah, di sini kita set rotation supaya lebih gampang kita display. Nah, oke. Ini kan searah sumbu sumbu Z ya. Sumbu Z berarti tadi kita frame motion rotating, oke. Ini tadi liquid rotation axis originnya 000 tengah lah gitu. Kemudian rotating axis directionnya Z ya. Tuh, kemudian, nah ini rotational velocity kan masih radian per second. Ini kita ganti ke RPM. Ganti unit, velocity ini rev per minute ya. RPM, close.
Ini kita set di 500 saja. Oke, kemudian translationalnya nol, 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 nol. Oke, apply. Sip. Eh, Sukses ya. Satu di bawah masalah. Ini min satu ya. Kita bentar kanan dia gitu. Eh, kita coba lah. Salah rotational axis min satu, kemudian boundary condition tadi di inlet yang kita set 1 meter per second aja. Kita internal ini outlet. Untuk outletnya kita set di pressure 0 Pascal ya. Kemudian wallnya, nah untuk yang blade ini kita bikin ke moving wall gitu. Nah, relatif to agent nya 0, kemudian rotational, kemudian ini min satu, karena kan ke sini ya, ini kan tampak belakang ini sebenarnya. Itu kemudian ini udah oke. Close sama hubnya juga. Moving, rotational, axisnya, kemudian di enclosure-nya ya, yang sides gitu. Ini bisa kita pakai specified shear 000 gitu ya. Jadi nanti nggak ada gaya geseknya lah gitu. Shear stress-nya 0 nanti. Oke, kemudian kita set untuk reportnya. Nah, kalau untuk propeller ini kan kita butuh nilai thrust sama moment ya. Oke, for definition new. Jadi kalau untuk, nah ini di force ada moment ada force. Nah untuk momennya set moment di blade hub ya, blade dan hub gitu. Nah untuk momen ini axis z-nya 1 gitu ya, karena ke arah sinilah momen tuh, ke arah dia maju lah gitu. Oke, coba nanti kalau kebalik biasanya jadinya minus sih gitu. Kemudian untuk force, thrust-nya ya, ini minus 1 karena dia maju kan. Majunya kan ke arah minus minus z ya, ke arah kiri. Oke, kemudian ini untuk metode, ini skimnya, skim untuk pressure velocity coupling kita set defaultnya aja lah gitu. Kemudian ini untuk relaxation factor, kemudian kalau untuk residual ya, nah ini standarnya di min 4 ya, 0,001. Oh, bisa ada juga yang di set ke 1 min 6 lah, 1 pangkat min 6. Ini kita biarin aja dulu. Oke. Kemudian initialization bisa hybrid bisa standar ya. Saya prefer hybrid sih gitu. Oke, initialization-nya udah. Kemudian bisa langsung kita running. Nah, terus sini aja lah. Coba di 100 iterasi gitu ya. Calculate. Oke. Nah, ini masih minus ya gitu.
pada steady state kita tunggu dulu sampai dia steady itu. Jadi nanti kalau memang sudah convergence ya istilahnya, ini nanti datar. Jadi mau di running eh, 1000 iterasi, 2000 iterasi gitu, dia akan flat aja gitu. Nah ini kita lihat juga residualnya nih menurun nih, trennya menurun gitu ya. Jadi biarpun menurunnya sedikit demi sedikit lah gitu. Oke, ya kita tunggu aja lah, cuma sekitar 3 menit. Ya, ini mulai naik ya. Jadi momennya bener sih gitu. Karena nilainya positif. Kalau kebalik biasanya grafiknya momennya negatif nanti gitu. Sama si trustnya juga kalau kebalik biasanya negatif lah. Oke, sembari nunggu gitu ya. Jadi kalau untuk propeller tuh apa sih yang dicari kan setelah ketemu trust sama momennya? Nah ini ada, ini tersebut aja nih. Situ propeller analysis, ini variable non-dimensional ya, non-dimensional analysis. Mungkin yang udah belajar MacFlu udah tahu lah ini variable non dimensional analysis gitu. Jadi yang pertama kita cari adalah advance rasionya ya ini J advance ratio itu V kecepatan inlet, N-nya itu putaran propeller dalam rotation per second ya, rotation per second, dan juga diameternya dalam meter. Ini karena diameternya agak nggak jelas gitu ya, kita asumsikan mungkin sekitar 280 mili lah tadi itu. Kemudian ini untuk koefisien trustnya, ini trustnya ya. Jadi kita nanti dapat dari sini trust dan dibagi mas jenis air, kemudian eh, N ini putaran propeller pangkat 2 dan juga diameter propeller pangkat 4. Kemudian koefisien torque. Torque ini inilah momen ini ya, torque Newton meter kan, Newton meter. Ini dibagi rho, putaran dan juga diameter. Nah, ini untuk efisiensi apa si propellernya nih. Jadi J per 2pi kali koefisien thrust dan koefisien torque ya. Jadi ini nggak ada dimensinya sama sekali nih. Kalau kalau kalian hitung coret-coret gitu masih ada dimensinya, berarti ada yang salah lah. Oke, 1 menit. Oke, sembari itu kita hmm, siapkan lah ya di workbook ya. Oke, kecepatan inlet meter second ya. Ini 1 meter per second, kemudian N per tadi kan 500, PTM-nya 500, maka RPX-nya 500 per 60. Oke. Kemudian massa jenis fluida. Sirani. Sejenis fluida itu kita kemudian coba diameter. Kan tadi 280 mili ke meter itu kan bagi 1000 ya. Ya, ya benar. Oke, kalkulasi komplit 0,28. Ini kalau angkanya nanti aneh, harap maklum ya karena ini dua nih ngarang nih. Oke, kemudian massa jenis fluida, draw. Sejenis fluida tadi kita pakai di sini adalah, wait sorry, 998,2. Wah, ini kita dapat plus, plus dan juga top. Oke, nah untuk trust dapat di mana? Bisa di sini nih, kayak gitu, compute dapat 75,12
Ya, ya 75,12 lah. Kecil banget. Kemudian momennya, torque-nya 6,63 Newton meter. Oke, kalau mau kita lihat konturnya misalkan ya, ini sebelum kita olah angkanya gitu, ini bisa kita lihat di sini. Kita bikin surface-nya dulu, plain lah, misalkan JZ. Hmm, ya, oke. Apa? Bisa lihat kontur, misalnya kita pengen lihat pressure ya. Ups. Nggak terlalu kelihatan lah ya pressure-nya gitu. Kalau kita lihat misal velocity gitu. Nah, ini kelihatan nih velocity-nya di maksimal di 8 meter per second tuh di sekitaran blade-nya gitu kan. Karena dimuter kencang kan. Juga ada banyak sih yang turbulence. Biasanya kalau steady state turbulence kurang kelihatan sih. Oke, ini kalau mau ngecek Y plus gitu ya, bisa juga di sini turbulence. Oke, ini mode residual dan lain-lain gitu. Atau kalau mau lihat inilah aliran fluidanya lah ya gitu. Kita bikin inlet. Nah, ini aliran fluidanya kurang lebih gini lah ya. Ini jangan partikel lagi. Kita velocity. Nah, enggak. Nih, yang kelihatan yang di sini nih. Kemungkinan ini kita set di hub edge. Oke, kita draw mesh. Something like that. Oops. Nah, line. Nah, jadi kurang lebih gini nih. Coba kita, ini ada berapa sih? Ini udah 3.000 sekian partikel lah ya. Nah, ini setelah dari apa propeller ya, kurang lebih gini nih. Tuh. Misal mau kita lihat dari inletnya, tuh. Step. Nah, ini ke propeller ya, puter ya, kurang ideal sih. Oke, ya kelihatan lah ya kira-kira tuh. Kita bisa lihat vektor juga. Bisa kita lihat vektor. Nah, jadi di sekitaran si propellernya gitu. Oke, udahlah kalau ini gampang lah. Kita nggak butuh gambar-gambar inilah. Oke, kita balik ke ngolah angka ya. Jadi kita udah dapet trasnya sekian, torque sekian, kemudian tadi mana? Oke, ini ya, analisis. Kita cek advance ratio gitu. Sini aja. Advance ratio sama dengan V-nya ini ya, bagi sorry, ini dikali diameter. Advance rasionya cuma 0,42 gitu. Kemudian kita cek koefisien trust. Trust koefisien dengan tadi kan ini ya trust
Oke, dibagi rho dikali N RPS pangkat 2 dikali diameter 4. Ini supaya ini. Hmm, Oke. Oke, trust koefisiennya cuma 0,17. Kemudian top koefisien sama kayak ini. Oke, hasil kita di sini pangkat 5. Cuma 0,05. Ini kayak efisiensinya kecil nih. Kemudian efisiensi hubungan eh, trans rasio per 2 dikali I. Kali I kali oke koefisien trust koefisien per top koefisien. Jadi efisiensinya 2 gitu ya. 200% berarti nih. Ini gede banget. Dan berarti ada yang salah dari simulasi ini gitu ya. Either RPM-nya atau kecepatannya gitu. Oke, mungkin sekian dari saya, Mas Daris. Permisi Mas, bisa bertanya. Tadi di bagian mes itu kan kita Pak perlu uji GIT ya Pak Oh ya, kalau untuk eh, kualitas mesnya. ya sebetulnya harusnya ada sih uji GIT gitu. Jadi jumlah mesnya kan yang diubah. Di pengujian GIT itu apa aja kira-kira yang untuk di optimalisasikannya itu maksudnya kayak diambil dari kecepatan angin kah atau pressure kah untuk nilainya itu atau gimana Pak? Mas? Untuk apa GIT ya? Iya Pak. Untuk GIT bisa mengacu ke paper sih biasanya gitu ya. Mungkin mungkin momennya bisa berubah, trustnya bisa berubah gitu tergantung apa yang mau kita cari gitu. Oke Mas, terima kasih banyak atas Ya. informasinya. Oke, chatnya izin bertanya Mas untuk force report di trust sumbu X dan Z-nya diubah menjadi satu ya. Oke, tadi untuk di trust. Nah, oke, untuk trustnya force vektornya di Z-1 ya. Karena nah gimana menjelaskan ya? Wait, kita poin aja display. Nah, fluidanya kan bergeraknya searah sumbu Z ya. Berarti kapalnya itu bergeraknya minus minus Z gitu. Jadi untuk thrust ini sumbunya
disesuaikan dengan pergerakan kapal lah gitu. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Oke, untuk sumbu X-nya gimana, Mas? Sumbu X, sumbu X-nya 0 karena kan geraknya satu arah doang. Ini X kan kanan kiri gitu. Jadi diasumsikan dia cuma maju satu arah aja sih gitu. Mungkin kalau kapalnya belok baru beda cerita lah gitu ya. Oke, ini ya dari Aslam Gifar gitu. Mas untuk bagian mes tadi untuk case kita bagian mana aja ya? Yang tidak boleh kalau mesnya jelek. Oh, oke. Mes tuh di sini bisa cek sih. Oh, mes. Biasanya kalau ANSYS Fluent itu di orthogonal quality ya. Nah, ya kan minimum orthogonal quality nih 0,17 nih. Sebenarnya minimum itu 0,2 sih idealnya. Cuma kalau 0,17 orthogonal quality-nya tuh dan enggak dan residualnya turun terus gitu ya. Ya udah nggak masalah gitu. Oke.